Shalom saudara-saudari sekalian, bagaimana kabarnya? Bagaimanapun keadaan kita saat ini, saya harap setiap kita sekarang mau bersama-sama bersatu untuk datang ke hadirat Tuhan, bergandengan tangan, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga datang untuk menyembah Tuhan. Marilah setiap kita bersama-sama kita menyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Saudara-saudari, saat ini saya ingin mengajak setiap kita untuk tundukkan kepala kita dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika pada saat ini satu kesempatan indah Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh menikmati akan kasih karunia Tuhan, akan segala ciptaan Tuhan, akan segala kasih Tuhan bagi hidup kami. Bersyukur juga Tuhan pada saat ini kami boleh sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Apapun yang sedang kami alami pada saat ini, kiranya kami pun boleh fokus hanya kepada Tuhan.
Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menjamah hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, setiap kita tidak ada yang tahu kapan datangnya hari penghakiman. Kapan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita tidak tahu Tuhan kapan untuk Dia menjemput setiap kita. Tetapi di dalam masa-masa penantian ini, sudahkah kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menyambut Tuhan Yesus? Sudahkah kita memberikan diri kita untuk kita boleh berkata bahwa aku siap Tuhan dan aku sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah di masa-masa penantian ini kita juga boleh terus memiliki iman yang terus percaya kepada Tuhan Yesus. Menanti hari Tuhan janganlah menjadi penantian yang sia-sia bagi setiap kita umat Allah. Dalam penantian datangnya hari Tuhan pada akhir zaman, di mana tempat kita, tempat untuk berpijak, di neraka atau di surga. Berjaga dan berdoa, bertahanlah terus sampai pada akhirnya. Tuhan akan datang menghakimi manusia dan segenap isi dunia. Bila hari Tuhan kita, kemana arah hidup ini? Berjaga dan berdoa, bertahanlah terus sampai pada akhirnya. Tuhan akan datang menghakimi manusia dan segenap isi dunia. Bila hari Tuhan
Saudara-saudari sekalian, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah sekali lagi saya ingin mengajak setiap kita tundukkan kepala. Tuhan, ajar kami untuk mengerti firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh bersatu sebagai saudara seiman, untuk kami boleh terus menyiapkan hati kami, menyiapkan diri kami di dalam masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pimpin sertai setiap kami, biarlah firman ini boleh masuk dalam hati kami, dan tolong juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kiranya firman ini boleh tersampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kami dengar. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, saya ingin mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Galatia pasal yang ketiga ayat 23 sampai 29. Galatia pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan 29. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Karena iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudara, pernahkah kita mendengar tentang berita bahwa seorang Kristen yang sering membaca Alkitab dan beriman kepada Allah, kemudian hidupnya beralih kepada kepercayaan yang lainnya di luar kekristenan? Kita sebagai orang Kristen telah belajar mengenai Injil Kristus, yang mana Injil ini berisikan tentang firman Allah. Dan bahkan kita pasti pernah membaca kisah mengenai akhir zaman di dalam Alkitab. Akhir zaman yang mana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Anak pun tidak, hanya Bapa yang mengetahui kapan waktunya itu terjadi. Kemudian, saudara-saudari, kalau kita melihat ke belakang, beberapa tahun yang lalu, ada berita yang sangat menghebohkan di TV, di media sosial, di koran, dan dimanapun. Berita tentang akhir zaman akan segera datang. Dikatakan bahwa
pada tanggal 12 Desember 2012 itu adalah hari kiamat. Saudara-saudari, kemudian jika kita melihat di dalam sebuah film, peristiwa ini dijadikan sebuah film. Akhir zaman 2012, tepatnya tanggal 12 Desember 12. Nah, ketika berita tersebut mulai heboh di TV dan juga di media sosial lainnya, apa yang terjadi? Orang-orang akhirnya mulai percaya akan hal ini. Mereka juga merasa takut bahwa jika benar berita ini akan terjadi. Orang-orang yang awalnya percaya sama Kristus, mereka akhirnya melakukan sesuatu hal yang tidak biasanya dia lakukan. Tapi pada saat itu juga banyak orang-orang yang mereka menjual hartanya, mereka menjual seluruh kepunyaannya. Mereka yang lebih ekstrim lagi, mereka sampai tidak makan, tidak minum. Mereka memberikan apa yang mereka punya untuk orang lain. Mereka tanpa berpikir panjang melakukan semuanya itu. Mereka percaya begitu saja. Saudara-saudari, semuanya ini jika menurut saya ini adalah sesuatu hal yang ekstrim dilakukan oleh manusia karena rasa takut, karena rasa percaya yang mereka tidak bisa melihatnya secara dalam. Kalau kita kembali ingat, di Alkitab dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan akhir zaman itu datang. Kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mereka yang tadinya beriman kepada Allah yang benar, kemudian hanya karena satu hal ini, mereka akhirnya menjadi orang yang bertingkah laku tidak seharusnya mereka lakukan. Mereka yang tadinya beriman kepada Allah yang benar, tapi kemudian beralih ke sesuatu hal yang salah, yaitu pengajaran atau pemberitaan yang sesat. Atau seorang Kristen yang hidupnya dalam Kristus, tapi ketika dirinya atau anggota keluarganya mengalami sakit penyakit atau mengalami perekonomian yang sedang buruk, sedang turun, ia justru datang kepada orang yang disebut sebagai orang pintar atau dukun. Untuk apa? Mereka meminta kesembuhan kepada dukun ini. Mereka meminta supaya kehidupan perekonomiannya menjadi lebih baik lagi. Sungguh ironis bukan saudara-saudari sekalian, jika kita mengetahui akan hal ini. Atau mungkin justru anggota keluarga kita sendiri yang mengalami hal ini. Seseorang yang beriman kepada Kristus, tapi justru berbalik ke hal-hal yang bertentangan dengan imannya, hanya karena keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, jika kita ditanya, apakah percaya kepada Kristus? Setiap kita, apakah kita percaya kepada Kristus? Mungkin kita akan menjawab, percaya dan beriman. Tetapi ternyata keadaan sudah menggoyahkan iman kita, iman yang ada di dalam diri kita, di dalam anggota keluarga kita, untuk percaya sepenuhnya kepada Kristus. Nah, saudara-saudari sekalian, hal tersebut juga terjadi pada jemaat Galatia, jemaat dan gereja yang mana ini terbentuk
dari hasil Roh Allah yang sedang bekerja dalam pemberitaan Injil oleh Paulus. Jemaat-jemaat ini awalnya terbentuk dengan dasar ajaran Injil Kristus yang benar. Tetapi semuanya ini tidak bertahan lama. Kala itu dalam jemaat Galatia terdapat pengajaran-pengajaran sesat, terdapat guru-guru palsu. Mereka bukan lagi mengajarkan kebenaran dalam Kristus. Mereka bukan lagi mengajarkan tentang iman yang benar di dalam Kristus, melainkan hanya mengajarkan tentang hidup di bawah hukum Taurat. Mereka mengajarkan kepada jemaat Galatia ini untuk melakukan sunat, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama. Namun sebenarnya jika kita lihat lagi, pada saat Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi Taurat itu, sebenarnya kita semua para laki-laki tidak wajib lagi untuk melakukan sunat. Nah, saudara-saudari sekalian, para guru palsu sudah membuat jemaat Galatia menjadi pecah karena pengajaran mereka. Pecah menjadi dua bagian, yaitu mereka yang mengikuti hukum Taurat dan mereka yang masih tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, hukum Taurat ini ditulis dari zaman Perjanjian Lama yang awalnya memang dimaksudkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Karena itu hukum Taurat dibuat agar setiap manusia yang berbuat dosa itu tidak melakukannya lebih lagi dan lebih lagi. Tidak semakin banyak dosa yang manusia lakukan. Mungkin pada zaman sekarang ini kalau kita melihat hukum Taurat ini seperti undang-undang negara yang dibuat oleh pemerintah karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan banyak pihak. Dan juga pelanggaran-pelanggaran yang tidak hanya merugikan banyak pihak, bahkan terkadang pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang ini dapat menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, pemerintah membuat undang-undang supaya apa? Supaya orang-orang yang berbuat kejahatan ini tidak terus-menerus melakukan kejahatan yang lebih kejam lagi. Undang-undang ini dipakai untuk memberikan rasa jera kepada para pelaku. Hanya saja ada yang membedakan antara hukum Taurat dengan undang-undang negara Indonesia ini atau undang-undang negara di setiap negara ini yang lain. Perbedaannya adalah Taurat dibuat hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi undang-undang negara kita dibuat untuk masyarakat atau orang-orang yang tinggal di Indonesia. Jadi hukum yang ada di dalam undang-undang ini berlaku untuk siapa saja yang melakukan kejahatan yang saat itu berada di Indonesia. Selain karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, hukum Taurat dibuat sebelum Kristus datang ke dunia ini. Hukum Taurat dibuat tidak hanya untuk mengingat atau mengikat seseorang dalam menjalani kehidupan ini, dan tidak hanya sebagai penanda bahwa mereka adalah orang Yahudi, tapi juga untuk menuntun seseorang supaya bisa sampai pada kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Hukum ini memang membedakan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, hamba dengan Tuhan.
perempuan dengan laki-laki. Mungkin sama juga dengan kita ketika kita masih kecil, atau bahkan sampai saat ini kita sudah beranjak dewasa, kita sudah beranjak tua, yang mana terkadang kita suka membeda-bedakan antara diri kita dengan orang lain, membeda-bedakan antara keluarga kita dengan keluarga yang lain. Kita terkadang atau pernah membeda-bedakan dari suku, daerah asal, visi misi kehidupan seseorang, pemikiran seseorang, bahkan status ekonominya. Sedangkan kalau kita sadari, saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu bersifat universal. Dan apa yang Dia kerjakan itu untuk semuanya, untuk semua orang. Sedangkan hukum Taurat hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, jemaat Galatia ini yang sebenarnya telah mengetahui tentang iman Kristen tersebut, ternyata berbalik kepada hukum Taurat. Yang sebenarnya hukum ini tidak menyelamatkan kehidupan mereka. Tidak menyelamatkannya dari segala kejahatan yang mereka sudah lakukan. Tapi kenyataannya mereka tetap mempercayakan hal itu. Mereka percaya bahwa dengan beriman kepada Yesus dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum Taurat, maka mereka akan selamat. Mereka tidak teguh hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus datang ke Galatia dan menyebut jemaat Galatia ini sebagai orang bodoh. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Nah, mengapa Paulus sampai mengatakan hal itu? Hal ini dikatakannya karena mereka sebenarnya telah mengetahui bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, hukum Taurat itu telah digenapi oleh Yesus sendiri. Dan manusia tidak perlu lagi hidup di bawah hukum Taurat seperti yang dilakukan oleh jemaat dalam perjanjian lama. Walaupun memang benar ketika Yesus kecil masih hidup di bawah hukum Taurat, tapi hal itu bukanlah menjadi panduan utama untuk Yesus hidup. Tapi kenyataannya mereka tetap masih juga hidup di bawah hukum Taurat yang menjadi penuntun seseorang kepada Yesus dan yang dahulu dikhususkan hanya untuk orang Yahudi yang telah melakukan sunat. Iman mereka goyah oleh kedatangan dan pengajaran yang berasal dari guru-guru palsu yang telah mempengaruhi iman mereka. Oleh karena itu, Paulus menjadi marah dan geram melihat apa yang terjadi pada jemaatnya di Galatia saat itu. Paulus memberitahukan kepada mereka tentang apa yang terjadi dan memberikan contoh kehidupan Abraham yang merupakan tokoh perjanjian lama yang hidupnya hanya beriman kepada Allah saja dan setia sampai akhir hidupnya. Mengapa Abraham dipakai oleh Paulus? Abraham dikatakan adalah seseorang yang setia hidup dalam iman kepada Allah, yang akhirnya Allah juga memberikan janji kepadanya dan keturunannya. Keturunan Abraham bukan hanya
berbicara tentang keturunan yang sedarah, melainkan keturunan satu-satunya yang Allah maksud adalah Yesus. Dalam hal ini, keturunan Abraham yang dimaksudkan oleh Allah adalah Yesus. Bukan hanya berhenti berbicara tentang keturunan yang sedarah. Dari hal ini, Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat Galatia bahwa pada saat sebelum Yesus datang ke dunia, ada orang yang sudah hidupnya berdasarkan iman kepada Allah. Bahkan tidak hanya dalam waktu setahun, 2 tahun. Tidak hanya dalam waktu ketika dia merasa senang. Tidak hanya dalam waktu ketika keadaannya baik-baik saja. Tetapi sampai pada akhir hidupnya. Allah memberikan janji atau hadiah kepada Abraham yang tetap setia beriman kepadanya. Janji atau hadiah ini yang tidak diberikan kepada orang lain. Hadiah yang istimewa serta mahal harganya. Nah, sama seperti kita dalam dunia kerja. Ketika kita bekerja dengan rajin, jujur, setia, melakukan apa yang telah menjadi prosedur kantor dengan baik, dan lain-lain, maka biasanya atasan akan melihat bagaimana kinerja pekerjaan kita. Mereka akan melihat bahwa kita sudah bekerja dengan baik. Dan biasanya kita akan mendapatkan bonus, entah di akhir bulan, akhir tahun, atau ketika hari raya tertentu. Berbeda dengan orang-orang yang mereka kerjanya asal-asalan. Orang-orang yang bekerja secara asal-asalan ini, mereka tidak akan mendapatkan hadiah atau reward dari atasan mereka. Ini karena kerjanya yang asal-asalan itu. Asal jadi, asal selesai, asal udah dikerjakan secara tepat waktu, tapi nggak secara maksimal. Bahkan mungkin dia sendiri tidak setia dalam perusahaan itu. Pekerjaan seperti ini membuat rekan kerjanya dan juga atasannya itu mungkin tidak akan menyukainya atau mempertahankan orang tersebut dalam perusahaannya. Bahkan lebih parah lagi mungkin akan dikeluarkan dari perusahaan itu. Nah, saudara-saudari, Allah dalam Kejadian 17 ayat 7 mengatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Keturunanmu di sini yang dimaksud bukanlah secara lahiriah atau darah, saudara, melainkan lebih dari itu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini dan akan menggantikan hukuman umat manusia akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia sejak Adam dan Hawa. Tuhan Yesus yang mana juga disebut sebagai Adam yang kedua ini dikatakan akan datang ke dunia untuk mati bagi kita semua. Supaya apa? Supaya kita semua selamat dan dapat bersatu kembali dengan Allah. Sebagaimana yang menjadi kerinduan Allah sejak awal, yaitu bersatunya Allah dan manusia. Nah, selain itu juga apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu kematiannya di atas kayu salib ini juga tidak hanya terkhusus bagi kaum tertentu saja, tidak hanya khusus bagi orang-orang tertentu saja yang ada di dunia ini, tetapi dikatakan bagi semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus yang merupakan keturunan Abraham yang dimaksudkan dalam janji Allah kepada Abraham ini
datang ke dunia untuk menebus dosa kita, dan dia juga menggenapi hukum Taurat. Yang mana dari sebelum Tuhan Yesus datang, dipakai sebagai penuntun seseorang kepada Tuhan. Kemudian setelah Yesus datang, dan tadinya orang yang hidup di bawah hukum Taurat sudah tidak perlu lagi hidup di dalamnya. Tetapi haruslah ia hidup berdasarkan iman di dalam Yesus Kristus. Dan bahkan setiap kita akan dikatakan anak-anak Allah. Tidak hanya anak Allah, tetapi kita juga adalah keturunan Abraham yang akan menerima janji Allah, sama seperti yang diterima oleh Abraham sendiri. Sebagai orang yang sudah hidup di dalam iman kepada Kristus, maka tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara hidup kita dengan orang lain. Tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi atau orang non-Yahudi. Tidak ada lagi yang dikatakan hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Tetapi kita semua adalah satu di dalam Kristus. Apa yang Yesus lakukan adalah bersifat universal, sedangkan hukum Taurat mengikat untuk orang-orang tertentu. Ini juga yang merupakan visi misi Allah bagi dunia ini, yaitu Injilnya diberitakan ke seluruh dunia dan umat bersatu untuk hidup dalam iman Kristus. Hidup bersatu tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah membeda-bedakan manusia di dunia ini. Bersatu hati sebagai gerejanya Tuhan sampai Yesus datang lagi untuk yang kedua kalinya ini. Itu yang perlu kita lakukan. Sekali lagi, bersatu hati sebagai gereja Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Ini yang perlu kita lakukan. Sebagai orang yang telah hidup dalam iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita juga harus terus memiliki persekutuan dalam Tuhan Yesus. Bukan memandang orang lain berasal dari mana, melainkan memandang orang lain sebagai saudara seiman yang bersama-sama bergandengan tangan dan saling menopang satu dengan yang lainnya di dalam Kristus. Maka dari itu, jika kita melihat, dan saya dapat simpulkan adalah ada 3 hal yang menjadi inti dari tema kita hari ini, yaitu yang pertama, hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi hidup sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, hidup bukan lagi dengan bersikap perbedaan, melainkan penghargaan atau pengayaan terhadap orang lain. Seperti Mazmur 22, yang mana Allah mengutus Elia untuk mengurapi orang yang berasal dari suku yang berbeda dengannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, hidup tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, tapi keberanian dalam bersaksi, karena setelah kita hidup dalam iman Kristus, maka Roh Kudus akan terus menyertai kita, sehingga kita akan dibuat berani untuk memberitakan Injil Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak Allah, untuk kami boleh bergandengan tangan, bersatu hati, untuk kami boleh sama-sama berjalan di dalam masa-masa penantian ini Tuhan. Bersatu di dalam iman kepada Kristus, untuk kami saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Tuhan, berdoa juga kami untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang undur imannya, mempertanyakan imannya.
Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang kuatkan hati mereka supaya mereka boleh terus berpegang teguh kepada iman yang benar. Mereka boleh memiliki hikmat untuk mereka boleh mengetahui mana yang benar, mana yang tidak dalam hidup mereka. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tolong setiap kami, Tuhan yang tilik hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada